dan barulah semangat dalam batinku. Saudara-saudari pencinta sabda Allah yang terkasih, barangkali saudara-saudari pernah atau bahkan sering menerima undangan resmi yang di dalamnya dicantumkan jenis pakaian yang harus dikenakan. Pertanyaannya, mengapa kok pakaian perlu diatur? Pakaian bukan sekedar penutup tubuh manusia. Dalam konteks undangan resmi, pakaian itu sekurang-kurangnya dalam refleksi saya menunjukkan dua hal. Yang pertama, penghargaan kita kepada yang mengundang. Misalnya ada seminar resmi, kita diundang, banyak tokoh terkenal hadir, lalu kita masuk mengenakan pakaian ala kadarnya, sesukanya. Pakaian yang tidak rapi, yang compang-camping, sendal jepit, celana pendek. Si pengundang pasti berpikir, orang ini datang ada hati nggak ya? Si pengundang pasti merasa bahwa kita melecehkan, kita tidak menghargai, kita merendahkan undangan mereka. Yang kedua adalah pakaian dalam konteks undangan resmi itu juga menunjukkan harga diri kita. Kalau kita masuk ke seminar menggunakan pakaian yang tidak semestinya dikenakan, mata semua orang pasti tertuju kepada kita dan melihat kita seperti orang aneh. Ketika semua mata tertuju kepada kita, mulai membicarakan kita, disitulah kita sendiri merendahkan harga diri kita. Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seperti satu pesta pernikahan. Semua orang diundang. Apa syaratnya untuk masuk ke dalam pesta kerajaan surga itu? Pada ayat-ayat terakhir, kita baru tahu bahwa mereka yang layak untuk masuk ke dalam pesta pernikahan kerajaan surga adalah yang berpakaian pesta. Dari mana kita tahu? Dari tuan pesta yang ketika masuk menjumpai satu undangan itu tidak memakai pakaian pesta. Ia katakan, "Hai saudara, bagaimana Anda masuk ke sini dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Jaranglah orang tak bermasker di jalan, karena kini sudah jadi budaya. Raja menjadi marah dan tidak berkenan pada tamu yang tak berpakaian pesta. Pertanyaannya adalah, seperti apakah pakaian pesta kerajaan surga itu? Di manakah kita membeli atau menjahitnya? Saya yakin tidak ada satu toko pun yang menjual pakaian pesta kerajaan surga. Pakaian adalah simbol. Dalam tradisi rabbinis, pakaian itu menunjukkan perbuatan baik manusia. Perbuatan baik manusia itu melekat pada diri orang, kemanapun ia pergi, termasuk ketika ia meninggalkan dunia ini. Harta, teman-teman, status sosial, atau apapun itu, baik dan penting untuk kehidupan manusia di dunia. Tetapi mereka tidak pernah akan mengikuti kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Mereka tetap di sini. Siapa atau apakah yang menemani kita? Perbuatan-perbuatan baik yang akan tetap melekat pada diri kita. Mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan surga haruslah orang-orang yang selama hidupnya itu berbuat baik. Karena perbuatan baik itu tidak bisa dipertukarkan dengan orang lain. Perbuatanmu, perbuatan orang lain, perbuatannya sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, hiduplah di atas kebaikanmu, bukan di atas keburukan orang lain. Tetaplah berusaha untuk berbuat baik, meskipun mungkin banyak orang secara bergerombol dan beramai-ramai mengikuti jalan yang salah, yang tidak baik. Sebab pada akhirnya nanti, kita akan berdiri sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita di hadapan Allah. Kita tidak akan berdiri bergerombol untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Masing-masing kita berdiri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Membeli laptop boleh dengan mencicil, walau harganya memang juga selisih. Sebab memang banyaklah yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Siapa yang berpakaian pesta akan masuk ke dalam kerajaan surga. Siapa yang tidak mengenakan pakaian pesta akan dibuang dalam nyala api yang tak terpadamkan. Salam berkat Tuhan bagimu semua. Terima kasih, berkat dalam.